Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman semuanya. Bangsa Indonesia kita semuanya sedang euforia karena alhamdulillah timnas muda kita, timnas Indonesia, Garuda Indonesia, timnas sepak bola berhasil lolos sampai ke final Piala AFF 2020. Ya, memang dilaksanakannya di tahun 2021 karena 2020 pandemi Covid ya. Kita cukup berbangga karena timnas kita dipandang sebagai underdog karena diisi oleh skuad-skuad muda yang belum berpengalaman tapi ternyata mampu sampai ke final. Sebelumnya udah mengalahkan Malaysia 4-1 ya. Dan kemarin drama luar biasa, sempat unggul lalu disamakan, lalu tertinggal 2-1, padahal lawannya Singapura, 2 pemain di kartu merah. Akhirnya kita berhasil unggul 4-2. Dengan total mereka di kartu merah lagi kipernya. Akhirnya kita melawan 8 pemain ya, jadi kayak melawan tim mini soccer aja 8 pemain. Kita menang 4-2 di leg kedua. Akhirnya kita lolos ke final. Nah, ketika video ini dibuat, Indonesia baru unik juga karena Piala AFF ini finalnya juga ada 2 leg. Leg pertama dan leg kedua. Nanti malam baru akan melaksanakan leg pertama. Tentu kita punya harapan besar supaya timnas kita bisa mengalahkan Thailand ya. Baik di leg pertama maupun di leg kedua yang artinya nanti juara. Karena kalau leg pertama menang tapi leg keduanya nanti kalah dengan agregatnya lebih banyak ya bisa nggak juara, gagal-gagal juga. Karena di tahun 2010 pernah ya kita melawan Malaysia, leg pertama menang, ternyata leg keduanya kalah 2-0. Leg pertama menang 2-1. Leg keduanya kalah 2-0, akhirnya kalah agregat, Malaysia yang juara. Tentu kita tidak ingin ini terjadi terulang kembali. Dan sepanjang sejarah kita sampai final selalu gagal di Piala AFF dan ketemu Thailand sebanyak 4 kali juga gagal terus. Dari dulu masih zamannya Piala Tiger, tahun 2000 final kalah, 2002 final ketemu Thailand juga kalah. Ketika berganti nama menjadi AFF Suzuki Cup, 2008 kalah, 2016 sampai final juga anti klimaks ya kalah. Nah, ini harapan besar bagi kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengalahkan Thailand dan bisa untuk pertama kalinya menjuarai Piala AFF Suzuki Cup. Nah, menariknya kita sebagai supporter nanti akan kasarannya terbelah atau terbagi-bagi. Supporter yang cerdas atau bangsa yang mempunyai kedewasaan, apapun hasilnya pasti dia akan menyikapi dengan positif. Indonesia juara dia pasti bangga, kalaupun tidak juara dia akan tetap bangga karena timnas kita sudah sampai final, sudah berjuang maksimal mungkin. Dia akan tetap mengapresiasi seluruh pemain, bahkan pelatih dan seluruh ofisial. Ini golongan kasta manusia tertinggi menurut saya. Nasionalismenya tertinggi. Kalau pembagian manusia itu menurut Imam Ghazali, dia berarti termasuk manusia yang insya Allah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ada kelompok kedua, dia euforia kalau Indonesia juara, bangga. Tapi ketika kalah, karena dia sedih, akhirnya menghujat. Menyalahkan, wah ini kipernya, ini backnya, ini gelandangnya, ini strikernya, ini pelatihnya. Kurang ini, kurang itu. Ada pula golongan ketiga, dia justru skeptis. Ketika menang, biasa-biasa aja, nggak ikut bereuforia. Dan ketika kalah, menganggap seolah-olah mensyukurkan, bangga, kan udah biasa kalah sama Thailand. Yang paling bawah, menurut saya, bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia yang ketika Indonesia juara juga tidak bangga, ketika kalah juga biasa-biasa saja. Ini ibarat hidup segan mati pun tak mau ya. Jadi seolah-olah skeptis terhadap bangsa sendiri. Ya udahlah, nganggapnya timnas juara juga saya nggak dapat apa-apa. Timnas kalah juga saya nggak rugi apa-apa. Nasionalismenya berkurang. Kalau dikaitkan dengan teori manusia menurut Imam Ghazali, inilah orang yang
tidak bahagia di dunia dan juga tidak bahagia di akhirat. Akhirnya celaka dunia akhirat. Dia orang Indonesia, tapi bagaimana mungkin dia tidak menaruh simpati ataupun harapan terhadap timnasnya dan dikonversikan ke dapat apa. Di mana nasionalismenya, kan seperti itu. Bahkan kalau ditarik ke terminologi agama, biasanya orang, mohon maaf ya, mungkin dia tidak menjalankan agama dengan baik, dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, tapi ketika dia mendengar agamanya dilecehkan, wow, dia biasanya baris paling depan untuk melawan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya, ya mungkin kita tidak punya sumbangsih terhadap bangsa kita, sumbangsih kita kecil, tapi ketika sesama anak bangsa bisa berbuat lebih untuk negaranya, bisa membawa nama Indonesia, bendera Indonesia berkibar melalui kancah olahraga, apapun ya, melalui bidang pendidikan, misalkan lomba olimpiade sains ataupun olimpiade matematika, ataupun dalam bidang agama, lomba hafiz Quran, lomba musabaqah tilawatil Quran, dan sebagainya. Lomba apapun asal positif bisa mengibarkan merah putih di kancah internasional, kita harus ikut bangga. Karena itu menunjukkan nasionalisme kita. Dan kita doakan saat kita membuat video ini, mudah-mudahan Indonesia bisa mengalahkan Thailand, baik di leg pertama maupun leg kedua. Kalaupun leg pertama imbang, leg kedua harus menang. Kalau leg pertama kalah, leg kedua harus menang dengan skor lebih besar. Pokoknya kesimpulannya, Indonesia harus juara. Sehingga kita bisa bangga dan Indonesia bisa mendapat kedudukan yang lebih baik, dipandang lebih baik oleh bangsa-bangsa lain dalam hal sepak bola ya. Dan ada hal menarik, biasanya kalau juara itu banyak yang ngeklaim ya, karena the winner has many father. Ada ungkapan seperti itu ya, kalau juara itu pasti banyak yang mengaku-aku, banyak bapaknya lah. Nah, tapi sebaliknya nih, kalau kalah ini bagaimana? Siapa yang akan membesarkan hatinya? Mudah-mudahan kita bisa menjadi rakyat, menjadi bangsa yang bisa membesarkan hatinya ketika pahit-pahitnya timnas kalah, tidak juara. Nah, tentu harapan kita tetap timnas bisa juara AFF Suzuki Cup 2020 sehingga kita bisa bereforia bersama, kita bergembira bersama, pun juga nanti menyambut tahun baru 2022. Bravo timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.